Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kudrat, irada, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu mari kita berdoa. Mohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar kita tetap diberikan kesehatan, diberikan pemahaman yang luas, kemudian apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berberkah. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada siswa dan siswi mampu menjelaskan secara singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan secara singkat cara masuknya Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan para pendakwah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, anak-anakku yang berbahagia, kita akan memulai pembahasan kita, yakni sejarah masuknya Islam di Nusantara. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Kemudian menurut sumber lain menyebutkan bahwa para pedagang Islam telah memulai perjalanannya ke Nusantara ini pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian mereka ini, para ulama ini menyebarkan agama Islam langsung dari Madinah ke Nusantara. Adapun beberapa bukti yang menguatkan pendapat para ahli sejarah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7 Hijriah, yakni yang pertama adalah ditemukannya perkampungan Islam yang terdapat di sekitar Selat Melaka pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Nah, ini sebagai salah satu bukti kuat. Kemudian yang kedua, adanya batu bersurat pada sebuah makam seorang wanita muslimah di Leren, Gresik, Jawa Timur, atas nama Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 475 Hijriah. Nah, ini kan membuktikan bahwa pada saat itu ternyata Islam sudah ada di Nusantara. Nah, kenapa para ahli sejarah menyatakan ini sebagai bukti? Karena sebelum Islam itu disebarkan di Nusantara, penganut masyarakat Nusantara ini adalah mereka menganut kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian mereka menganut agama Hindu dan Buddha, yang mana pada agama-agama tersebut pemakamannya tidak menggunakan nisan. Yang melakukan pemakaman dan peletakan batu nisan di atas makamnya adalah orang-orang Muslim. Nah, sehingga ini sebagai bukti kuat bahwa pada saat itu Islam sudah ada di Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah ditemukannya catatan sejarah tentang perjalanan Marco Polo, seorang musafir Fenisia yang singgah di Perlak, Aceh Utara pada tahun 1292 Masehi, yang menceritakan tentang adanya penganut agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Kemudian yang keempat adalah ditemukannya batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh, Raja Samudra Pasai, yang berangka 1345 Masehi. Nah, ini adalah beberapa bukti bahwa Islam masuk ke Nusantara ini sudah ada semenjak abad ke-7 Masehi. Selanjutnya, ketika Islam itu diajarkan ke Nusantara ini oleh para
ulama, maka mereka pun mengajarkannya dengan berbagai cara. Yang pertama adalah mereka menyampaikan agama Islam melalui jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, mereka menyebarkan agama Islam melalui kebudayaan dan kultural. Kemudian yang ketiga, agama Islam disebarluaskan melalui jalur pendidikan. Kemudian yang keempat, melalui kekuatan politik. Dan yang kelima adalah mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur perkawinan. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di dalam catatan sejarah bahwa Islam mulai dari Nabi Muhammad SAW atau bangsa-bangsa Arab yang lainnya, maka kebiasaan mereka hari-hari yang mereka lakukan adalah mencari nafkah kehidupan sehari-hari dengan cara yang berdagang. Sehingga Arab itu terkenal dengan dagangannya. Bahkan di dalam ajaran agama Islam sendiri pun dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang. Nah, mereka para ulama yang dari Madinah ini langsung ke Nusantara, mereka berdagang. Jadi mereka sambil berdagang, disitulah kesempatan mereka berinteraksi dengan penduduk lokal yang notabene animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha, dan mereka disanalah menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, karena cara yang dilakukan oleh para ulama ini caranya lembut, penuh dengan kasih sayang, dan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, maka secara otomatis perlahan sedikit demi sedikit masyarakat akhirnya memutuskan untuk memilih beragama Islam. Sehingga sampai saat ini kita lihat penduduk di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Semua adalah karena jasa yang dilakukan oleh para ulama yang datang dari Madinah secara langsung untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka menyebarkan agama Islam melalui kebudayaan dan kultural. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara para ulama tersebut yang dikenal dengan Wali Songo adalah salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam melalui wayang. Nah, kenapa Sunan Kalijaga ini memilih wayang sebagai media untuk menyebarkan agama Islam? Karena memang kebiasaan masyarakat sebelum Islam itu datang, mereka gemar untuk menyaksikan pergelaran wayang. Karena wayang ini identik dengan kebiasaan penganut agama Hindu. Nah, dengan adanya pergelaran wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini, maka dia merubah tokoh-tokoh yang dulu ceritanya mengisahkan tentang tokoh-tokoh agama Hindu, tentang dewa-dewa, maka digantilah dengan tokoh-tokoh Muslim dengan menceritakan sejarah Islam, perjuangan Nabi Muhammad, kemudian nabi-nabi yang lain, kemudian juga tentang kisah-kisah para aulia Allah. Nah, melalui media ini ternyata masyarakat bisa menerima dengan baik ajaran agama Islam. Selain Sunan Kalijaga, juga Sunan Muria mengembangkan dakwah Islamnya melalui gamelannya. Nah, luar biasa. Jadi sambil gamelan itu beliau juga menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian juga Sunan Giri yang banyak sekali menciptakan permainan untuk anak-anak, seperti jalungan, jemuran, ilir-ilir, dan permainan-permainan yang lainnya. Sehingga pendekatan ini mampu menggugah para anak muda, kemudian juga orang dewasa dan orang tua, sehingga mereka dengan ikhlas meninggalkan keyakinan sebelumnya dan menurut agama Islam. Di film-film juga sejarah banyak kita saksikan bagaimana cara ulama-ulama ini menyebarkan agama Islam dengan damai dan lemah lembut, tanpa kekerasan, tanpa adanya paksaan. Kemudian mereka juga
tidak sekaligus untuk menyuruh masyarakat meninggalkan budaya-budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun, melainkan para aulia Allah ini memasukkan ajaran agama Islam dengan sedikit demi sedikit untuk menghilangkan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sedangkan budaya yang ternyata menurut pandangan para aulia Allah ini, para ulama ini tidak bertentangan agama Islam, maka tetap dipertahankan. Oke. Yang selanjutnya adalah mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan. Nah, pendidikan yang dilakukan oleh para ulama dulu tidak seperti pendidikan formal yang kita lakukan saat ini. Tapi mereka melakukan pendidikan non formal ya, seperti didirikannya pesantren-pesantren. Nah, melalui pesantren-pesantren inilah mereka berkesempatan untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat, mereka menyebarkan agama Islam melalui kekuatan politik. Jadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para ulama dulu luar biasa. Mereka melakukan pendekatan terhadap sultan-sultan, raja-raja dan anak raja-raja. Itu dulu yang menjadi sasaran mereka. Para sultan ini didakwahkan ajaran agama Islam. Setelah mereka menerima ajaran agama Islam, maka mereka berlindung untuk berdakwah dan memuluskan dakwah Islam ini di bawah kekuasaan para sultan atau para raja. Nah, sehingga benar-benar pada saat itu ketika para ulama ini berdakwah, mereka merasa aman dan nyaman karena benar-benar dilindungi oleh para sultan. Nah, misalnya Kesultanan Demak yang saat itu menjadi pusat dakwah dan menjadi perlindungan perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara seperti Raja Guatalo di Sulawesi Selatan yang melakukan hal yang sama untuk melakukan perlindungan terhadap para ulama yang melakukan dakwah di wilayahnya. Jadi saat itu para ulama banyak mendapat dukungan dari sultan-sultan untuk melakukan dakwah, sehingga dakwah Islam ini dapat disampaikan secara nyaman, aman, dan perkembangannya bisa berjalan dengan pesat. Kemudian yang terakhir, upaya yang dilakukan oleh para ulama ini, mereka yang datang ke Nusantara yang statusnya masih belum menikah, maka yang mereka lakukan adalah pendekatan dengan perkawinan. Jadi mereka ajarkan penduduk lokal yang notabene beragama Hindu, Buddha, animisme, dan animisme untuk menerima ajaran agama Islam. Setelah mereka meluk agama Islam, maka putri-putri atau wanita-wanita yang penduduk lokal ini dinikahi, kemudian diajak untuk menyebarkan agama Islam. Nah, saat itu agama Islam benar-benar dapat tersebar dengan luas karena memang para ulama ini menyampaikan ajaran agama Islam ini dengan tidak melakukan pemaksaan. Dan masuk agama Islam pun syaratnya sangat mudah. Yakni syaratnya hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pelaksanaan ibadah sederhana. Kemudian mereka ajarkan ajaran agama ini secara perlahan, sehingga benar-benar penduduk lokal itu mengenal ajaran agama dengan baik. Oke, anak-anakku yang berbahagia, nah selanjutnya kita akan membahas siapa para ulama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, di dalam catatan sejarah setidaknya kita mengenal yang namanya Wali Songo. Wali Songo itu adalah 9 wali yang menyampaikan ajaran dakwah agama Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah Sunan Gunung Jati atau yang dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Kemudian ulama yang ketiga
adalah Sunan Gresik, yang nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ulama yang keempat adalah Sunan Bonang atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Raden Makdum. Kemudian yang kelima adalah Sunan Giri atau Raden Paku. Kemudian Wali Songo yang keenam adalah Sunan Derajat atau Raden Kasim. Kemudian yang ketujuh adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Kemudian yang kedelapan adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Kemudian yang kesembilan adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Nah, mereka ini adalah para ulama yang banyak sekali kiprahnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Nusantara ini. Oke, anak-anakku yang berbahagia, demikian materi pembelajaran singkat kita pada hari ini. Silahkan untuk menambah wawasan kalian baca buku referensi yang lainnya tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.